Untuk membuka website BPS Kabupaten Mojokerto, ketikkan mojokertokap.bps.go.id. Akan muncul tampilan seperti ini. Jika muncul pop-up, cukup klik close saja. Inilah tampilan awal dari website BPS Kabupaten Mojokerto. Pada website BPS Kabupaten Mojokerto terdiri dari berbagai menu, yaitu beranda, tentang kami, berita, senarai rencana terbit, publikasi, berita resmi statistik, dan PPID. Di sisi kiri ada kategori-kategori yang dapat diunduh dalam bentuk tabel. Inilah tampilan awal dari website BPS Kabupaten Mojokerto. Dalam video tutorial kali ini, saya ingin memberitahukan bagaimana cara menampilkan berita yang telah diunggah oleh BPS Kabupaten Mojokerto. Di bagian atas akan ada menu berita. Klik saja menu berita tersebut. Akan muncul berita dengan judul-judul yang pernah diunggah oleh BPS Kabupaten Mojokerto beserta tanggal diunggahnya. Contoh, jika ingin melihat berita, klik saja judul yang dicari. Kemudian akan muncul berita dari judul yang tadi sudah diklik. Inilah tutorial bagaimana cara menampilkan berita pada website BPS Kabupaten Mojokerto. Dalam video tutorial kali ini, saya ingin memberitahukan bagaimana cara mengunduh publikasi yang telah diunggah oleh BPS Kabupaten Mojokerto. Di bagian atas ini ada menu publikasi. Klik saja menu publikasi tersebut. Inilah tampilan awal dari publikasi. Pada tampilan ini, publikasi yang tertera yaitu yang terakhir diunggah. Untuk memilih publikasi yang diinginkan, masukkan tahun yang diinginkan. Contoh tahun 2022. Kemudian masukkan kata kunci, contohnya kecamatan dalam angka. Enter. Lalu akan muncul publikasi dari kecamatan-kecamatan dalam angka tahun 2022. Untuk mengunduh publikasi, klik tombol unduh publikasi. Lalu masukkan alamat email. Kemudian klik unduh. Tunggu beberapa saat. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengunduhnya, klik download pada bagian atas. Klik save. Tunggu beberapa saat untuk proses pengunduhan dari publikasi. Dalam video tutorial kali ini, saya ingin memberitahukan bagaimana cara mengunduh tabel dari indikator-indikator yang sudah diunggah oleh BPS Kabupaten Mojokerto. Di sisi kiri website itu ada
3 subjek, yaitu sosial dan kependudukan, ekonomi dan perdagangan, serta pertanian dan pertambangan. Jadi masing-masing ketiga subjek ini ada indikator-indikatornya. Untuk sosial dan kependudukan ada gender, geografi, iklim, dan lain sebagainya. Untuk ekonomi dan perdagangan ada ekspor impor, energi, harga eceran, dan lain sebagainya. Untuk pertanian dan pertambangan ada hortikultura, kehutanan, perikanan, dan lain sebagainya. Contoh jika ingin mengunduh tabel indikator pendidikan, klik saja indikator pendidikan. Kemudian akan muncul judul-judul tabel dari indikator pendidikan. Di sini juga ada tanggal update-nya. Contoh jika ingin menampilkan tabelnya, saya di sini mencontohkan jumlah sekolah, guru, dan murid sekolah menengah atas di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menurut kecamatan tahun 2018-2019 dan 2019-2020. Cukup klik saja. Lalu akan muncul tabel tampilannya seperti ini. Sekolah, guru, dan murid. Negeri atau swasta tahun 2018-2019 dan 2019-2020. Di sini tertera update terakhirnya yaitu 18 Juni tahun 2020. Untuk mencetak, jika ingin menjadikan hard file, cukup klik cetak, lalu akan tersambung di printer masing-masing. Kemudian jika ingin mengunduh, cukup klik unduh tabel. Maka akan muncul seperti ini. Inilah hasil dari tabel statis yang telah diunduh tadi. Dalam video tutorial kali ini, saya ingin memberitahukan bagaimana cara mengunduh tabel dinamis pada website BPS Kabupaten Mojokerto. Di sisi kiri website ada pilihan tabel dinamis. Cukup klik pada bagian tersebut, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Langkah pertama yaitu memilih data. Di dalam memilih data ada pilih subjek, indikator, dan periode waktu. Memilih subjeknya, ini ada sosial dan kependudukan, ekonomi dan perdagangan, serta pertanian dan pertambangan. Contoh jika ingin menampilkan dari kependudukan. Lalu akan muncul berbagai macam indikator-indikator. Contohnya jika ingin menampilkan banyaknya penduduk menurut jenis kelamin dalam jiwa. Kemudian pilih karakteristik yang akan ditampilkan. Di sini ada laki-laki, perempuan, dan jumlah. Jika ingin menampilkan dari 3 karakteristik tersebut, checklist di bagian laki-laki, perempuan, dan jumlah. Untuk tahun, pilih tahun. Di sini ada tahun 2013. Kemudian klik tambah. Akan muncul list data yang terpilih, yaitu banyaknya penduduk menurut jenis kelamin laki-laki tahun 2013. Banyaknya penduduk menurut jenis kelamin perempuan tahun 2013, serta banyaknya penduduk menurut jenis kelamin jumlah tahun 2013. Langkah selanjutnya yaitu memilih judul baris. Secara default, judul baris akan terpilih semuanya. Jika ingin menampilkan salah satu dari kecamatan, cukup unchecklist di bagian Select All, kemudian pilih kecamatan yang ingin ditampilkan. Contohnya yaitu Kecamatan Jatirejo. Langkah selanjutnya memilih tata letak tabel. Sini ada 3 bentuk tata letak tabel. Yang pertama, 2, dan ketiga. Contohnya jika ingin menampilkan dalam bentuk tabel pertama, cukup klik di bagian atas,
lalu klik submit. Ini adalah bentuk tabel dinamis dari banyaknya penduduk menurut jenis kelamin, laki-laki, perempuan, jumlah, tahun 2013 di Kecamatan Jatirejo. Untuk mengunduh data, cukup klik di sini. Kemudian akan muncul berbagai pilihan, yaitu ada cetak tabel untuk menjadikannya hard file. Cukup klik saja. Oke. Jika ingin mencetaknya, klik saja print. Selanjutnya, yaitu jika ingin mengunduhnya, ada dalam bentuk Excel, CSV, XML maupun PDF. Contoh jika ingin mengunduh dalam format Excel, klik saja, lalu akan muncul tampilan seperti ini dan klik saja filenya. Inilah hasil tabel dinamis yang telah dibuat tadi. Selanjutnya, jika ingin menampilkan grafik dari tabel dinamis yang sudah dibuat tadi, klik grafik. Kemudian ada berbagai pilihan, yaitu menurut jenis kelamin laki-laki, jenis kelamin perempuan, atau jumlah dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Contoh, jika ingin menampilkan jenis kelamin laki-laki, pilih, lalu klik pilih, maka akan tampil grafik seperti ini. Untuk menurut jenis kelamin perempuan, pilih, tampil seperti ini. Kemudian untuk jumlah, pilih, klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Pada video tutorial kali ini, saya akan memberitahukan bagaimana cara menampilkan senarai rencana terbit Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto. Pada tampilan awal website, ada menu senarai rencana terbit di bagian atas. Senarai rencana terbit sendiri pun memiliki dua pilihan, yaitu ARC Publikasi BPS dan ARC BRS. Untuk ARC Publikasi BPS, cukup klik saja di bagian ARC Publikasi BPS, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Senarai rencana terbit publikasi BPS 2022 itu untuk menampilkan publikasi yang sudah terjadwal secara nasional oleh BPS tahun 2022. Cara mencarinya, pilihkan bulan rilisnya, misal bulan Januari. Klik tampilkan. Tidak ditemukan hasil, ini artinya pada bulan Januari tahun 2022 ini tidak ada publikasi BPS yang terjadwal secara nasional. Kemudian untuk misal bulan Februari. Nah, pada bulan Februari muncul judul publikasi yaitu Kabupaten Mojokerto dalam angka 2022. Kemudian periode terbitnya yaitu tahunan. Bahasa yang digunakan yaitu Indonesia dan Inggris dengan jadwal rilis 25 Februari 2022, status rilis. Misalnya lagi untuk mencari, masukkan saja kata kuncinya. Misal di sini itu dalam angka pada bulan Februari. Ini akan muncul sama Kabupaten Mojokerto dalam angka tahun 2022. Misalnya kita bulannya ganti bulan September. Ini akan muncul judul-judul publikasi BPS pada bulan September tahun 2022 ini. Untuk ARC BRS yaitu Senarai Rencana Terbit Berita Resmi Statistik tahun 2022. Tidak ditemukan hasil di sini artinya untuk sampai saat ini tidak ada berita resmi statistik yang terjadwal secara nasional oleh BPS pada tahun 2022.
Pada video tutorial kali ini, saya ingin memberitahukan bagaimana cara menampilkan hingga mengunduh infografis yang telah diunggah oleh BPS Kabupaten Mojokerto. Infografis terletak di sisi kiri di atas tabel dinamis. Di sini ada menu galeri infografis. Cukup klik saja, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Ini menurut sosial dan kependudukan, ekonomi dan perdagangan, pertanian dan pertambangan, lalu lainnya. Contoh untuk mengunduh infografis. Di sini contohnya untuk mengunduh infografis dampak COVID terhadap buruh. Klik saja tombol unduh di sini. Tunggu proses pengunduhan, lalu klik. Inilah hasil unduhan dari infografis yang telah diunduh tadi. Jika ingin melihat dalam skala ukuran besar, klik lihat ukuran besar. Inilah tampilan dari infografis jika ingin melihat dalam skala tampilan besar. Dan di sini berisi keterangan. Pada video tutorial kali ini, saya ingin memberitahukan bagaimana cara mencari kamus pembakuan statistik. Pada website BPS Kabupaten Mojokerto, terdapat menu kamus pembakuan statistik. Menu tersebut berada di sisi kiri website. Klik saja pada menu tersebut, maka akan muncul link yang terhubung ke bps.go.id/klasifikasi. Pada link tersebut, masukkan kata kunci yang diinginkan dan tahun KBLI. Pada kamus pembakuan statistik, terdapat dua jenis, yaitu klasifikasi baku komoditi Indonesia atau KBKI dan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KPLI. Untuk melihat detailnya, cukup klik selengkapnya. Contoh untuk melihat klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Kemudian akan muncul daftar KBLI tahun 2009, 2015, 2017, dan 2020. Pada masing-masing KBLI memunculkan kategori, deskripsi, struktur kode, dan list kategori. Contohnya untuk melihat di list kategori industri pengolahan, maka akan muncul tampilan seperti ini dan di dalamnya terdapat klasifikasi apa saja yang masuk di industri pengolahan. Pada video tutorial kali ini, saya ingin memberitahukan bagaimana cara menampilkan istilah statistik pada website BPS Kabupaten Mojokerto. Di sisi kiri ini ada menu istilah statistik. Cukup klik pada menu tersebut, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah istilah-istilah yang digunakan di statistik. Cara mencari istilah statistik bisa berdasarkan kata kunci atau abjad. Jika mencari berdasarkan kata kunci, cukup klik dan masukkan kata kunci yang diinginkan. Contohnya, ekonomi. Klik tampilkan, maka akan muncul istilah statistik yang berkaitan dengan ekonomi. Jika mencari berdasarkan abjad, cukup klik pada filter berdasarkan abjad, lalu akan muncul tampilan huruf A sampai Z.
Contoh jika ingin menampilkan istilah statistik yang berawalan dengan huruf E. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah istilah statistik yang berawalan dengan huruf E. Pada video tutorial kali ini, saya ingin memberitahukan bagaimana cara menampilkan Sirusa pada website BPS Kabupaten Mojokerto. Di sisi kiri website ada menu Sirusa. Cukup klik pada menu tersebut, lalu akan terhubung ke link sirusa.bps.go.id. Pada Sirusa terdapat berbagai macam menu, yaitu beranda, metadata, solusi statistik, rekomendasi, glosarium, dan tentang kami. Metadata terdiri dari 3, yaitu statistik dasar, statistik sektoral, statistik khusus. Untuk statistik dasar terdiri dari metadata kegiatan, metadata indikator, metadata variabel, dan kuesioner. Ini adalah tampilan beranda dari Sirusa. Lalu untuk metadata, contohnya untuk statistik dasar, metadata variabel. Masukkan kata kunci yang diinginkan, contohnya yaitu ekonomi. Klik search, lalu akan muncul metadata dengan variabel ekonomi. Untuk menu solusi statistik, menampilkan tata cara pelaksanaan survei yang terdiri dari konsep dasar survei, tata cara pengambilan sampel, pemanfaatan data hasil survei, dan analisis hasil survei. Untuk rekomendasi, akan terhubung ke link romantik.bps.go.id. Pada romantik.bps.go.id terdapat fitur pencarian dan rekomendasi. Pencarian yaitu untuk melakukan pencarian kegiatan statistik, dan untuk rekomendasi yaitu memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data. Untuk glosarium itu terdiri dari daftar istilah-istilah yang digunakan pada statistik. Untuk mencari istilah dapat masukkan kata kunci yang diinginkan, contohnya pendidikan. Pilih kategori, ada statistik, komputer, pertanian, ekonomi, sosial kependudukan, atau geografi. Contoh jika ingin menampilkan dari kategori statistik, klik tampilkan, akan muncul istilah-istilah yang digunakan dengan istilah pendidikan kategori statistik. Kemudian jika ingin mencari berdasarkan huruf abjad, cukup klikkan saja pada Pada video tutorial kali ini, saya ingin memberitahukan bagaimana cara menampilkan data sensus. Pada website BPS Kabupaten Mojokerto, di sini ada data sensus. Jika ingin menampilkan hasil sensus penduduk 2010, cukup klik pada pilihan tersebut, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Di sini menampilkan persentase penduduk perkotaan, kemudian perdesaan, kepadatan penduduk, laju pertumbuhan penduduk, atau ada penduduk laki-laki, penduduk perempuan, seks rasio perkotaan, seks rasio perdesaan, dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah piramida penduduk Indonesia. Ini adalah grafik dalam bentuk peta jumlah penduduk dalam jiwa. Kemudian kita bisa memilih berdasarkan wilayah. Contohnya untuk wilayah Jawa Timur. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur
sebanyak 37.476.757 jiwa. Kemudian di sini ada data penduduk laki-laki, penduduk perempuan, seks rasio perkotaan dan seks rasio perdesaan. Kemudian di sini ada data hasil sensus penduduk 2010 di Provinsi Jawa Timur. Kemudian ini adalah piramida penduduk Provinsi Jawa Timur. Dan ini adalah jumlah penduduk jiwa di Provinsi Jawa Timur. Sama halnya jika ingin menampilkan data hasil sensus pertanian 2013. Cukup klik pada link tadi, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Rumah tangga usaha pertanian tanaman pangan, perubahan ruta usaha, kemudian di sini juga menampilkan grafik sensus pertanian 2013 Indonesia. Kemudian di sini juga ada penyebaran rumah tangga usaha pertanian di Indonesia tahun 2013. Cukup sekian video tutorial kali ini. Terima kasih.